Halo sobat kawan, balik lagi di channel gue membahas komik, masih bersama gue Ardi Batas. Belum lama ini, isu kedua dari Dark Knight Death Metal baru aja keluar. Belum lama sih, udah seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Yang bentar lagi keluar tuh isu ketiganya tanggal 11 atau tanggal 10 gitu. Jadi karena itu gue bakal lanjutin video yang gue buat isu pertamanya. Jadi hari ini gue nyeritain isu keduanya. Buat yang belum nonton dan baca isu pertamanya Dark Knight Death Metal, ada baiknya cek di link pojok kanan atas di video ini. Soalnya kalian bakal bingung dengan ceritanya kalau kalian belum tahu cerita isu pertama dari Death Metal sama sekali. Kalau gitu, gak usah lama-lama lagi, ayo kita cek cerita dari isu keduanya ya. Jadi kisah itu dimulai dengan Batom alias Batman Atom mencari Wonder Woman dan kawanannya yang menentang Batman Who Laughs. Yang si Batom itu nyamar di dalam kostum kadal. Hal itu menambah daftar kekonyolan yang dilakukan para Dark Knight di cerita Death Metal ini. Batom juga terus ngelapor ke Kastil Bat. Tuanku ganti, kalau lu bisa denger ini, gue mau lapor. Kalau gue nggak lihat tanda-tanda mereka sama sekali. Tapi gue janji, kalau mereka berani kesini, gue Batom bakal ngasih pelajaran besar ke mereka lewat hal yang kecil. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia digiles dong sama mobil monster. Terus di halaman selanjutnya kita ngelihat Wonder Woman, Wally West sama Swamp Thing yang pakai kacamata Joker di isu pertama. Mereka terus naikin salah satu Batman Dark Knight yang kesadarannya diunggah ke dalam mobil monster yang namai dirinya sebagai Batmobis. Yang menurut gue itu udah 11-12 banget lah ya, kayak B-Rex di isu pertama yang sama-sama ngunggah kesadarannya ke animatronic T-Rex kalau B-Rex ya. Nah terus si Batmobis ini neriakin mereka. Dia bilang, "Hey kalian mau bawa gue kemana? Kalian mungkin udah mutusin koneksi gue ke batang otak gue. Tapi jangan remehin gue, karena gue lah sang Batmobis. Di dunia gue yang dikuasain mesin, gue lah penguasanya. Lu semua tuh gak ada tandingan sama gue." Abis itu dia kayak beradu candaan dead joke gitu dengan Swamp Thing ya. Bercanda-candaan garing. Swamp Thing terus langsung ngebunuh Batmobis dengan sikunya. Ini ya menurut gue ya, si Scott Snyder sama Greg Capullo kayaknya sengaja ngimbangin cerita beratnya Death Metal dengan berbagai konyolan biar komik kerasa lebih ringan ya. Terus Wonder Woman sama yang lainnya sekarang berada di kuburan yang berada di wilayah Hellscape yang dulunya merupakan bagian dari kota Washington DC. Terus Wonder Woman nunjukin Swamp Thing dan Wally West jalan masuk rahasia di sana menuju ke tempat yang bernama kuburan Valhalla atau peti mati pahlawan. Tempat ini sangatlah sakral dan memiliki rahasia penting yang dijaga oleh sihir, sains, dan orang terpercaya. Lalu dia memberitahu Swamp Thing dan Wally, "Aku cemas ketika Perpetual mengubah dunia kita atas permintaan Batman Who Laughs. Tempat seperti ini akan dihilangkan, tapi sepertinya tempat ini aman-aman aja. Cuma dipindahkan aja penempatannya." Setelah itu, mereka menyusuri tempat tersebut. Mereka bertiga diserang sama serigala berkepala 3 yang terbentuk dari energi Green Lantern, yang merupakan salah satu sistem keamanan yang melindungi tempat itu. Wonder Woman terus berkata, "Mundurlah dasar hewan liar." Terus serigala berkepala 3 itu mengatakan, "Sebutkan kata kuncinya." Wonder Woman terus ngejawab, "Wah, Quiet Coffee nggak bikin ngantuk." Salah, bukan itu kata sandinya. Kata kuncinya itu si Wonder Woman terus ngomong, "Terakhir aku dikasih tahu Mangkel kalau nggak salah." Setelah dia ngomong gitu, beberapa anggota JSA muncul. Kayak Green Lantern-nya Alan Scott, terus Flash-nya Jay Garrick, terus ada juga Dr. Fate sama Wildcat juga. Terus Alan Scott ngoreksi si Wonder Woman. Pelafalannya itu yang benar, Mahangkal. Dia itu adalah penjaga dari markas pertamanya GSA. Yang terus ditimpali sama Wildcat. "Itulah kami, nak." Mereka lalu dengan sangat bahagia menyapa satu sama lain. Dan terus Wonder Woman bertanya ke Alan Scott, "Batman ada di sini kan?" Yang terus dijawab, "Ada sih. Tapi dia minta jangan ada yang ganggu dia dulu. Soalnya kata dia lagi sibuk ngebangun pasukannya." Terus setelah itu kita ngelihat Batman bersama Jonah Hex. Di mana dia bertanya ke Jonah tentang daftar kekuatan dari mendiang pahlawan yang dikuburkan di sini. Untuk nentuin apakah pahlawan tersebut itu perlu dibangkitkan dengan cincin Black Lantern-nya atau enggak. Yang kalau dianggap cocok pahlawan tersebut buat masuk ke pasukannya, Batman bakal tandain peti mati dengan Bat Stamp atau capnya Batman. Wonder Woman terus nyamperin Batman dan berkata, "Bukan kayak gini caranya, Bruce." Yang Batman jawab, "Lu harusnya gak ngebunuh dia." Entah apapun alasannya ya, gue udah bilangin kan, kita harus bertarung dengan skala kecil. Itu aja dia yang dimaksud itu adalah Batman Who Laughs, yang di akhir isu 1 kemarin dibelah 2 sama Batwoman dengan menggunakan Chainsaw of Truth yang sekarang itu gak kasat mata alias menghilang. Wonder Woman terus bilang, "Maaf Bruce, aku gak bisa ngikutin cara itu." Yang dia respon, "Kalau gitu gue belasungkawa buat lu. Soalnya di saat ini pasti Batman Who Laughs bakal berevolusi menjadi sesuatu yang lebih buruk dan semua rencana besar lu itu
Udah deh, lupain aja. Batman yang awal milah pahlawannya dimasukin ke pasukannya sekarang jadi mikir bodo amat lah. Gue bangkitin aja semuanya. Gak peduli sama kekuatan super mereka lagi. Terus dia ngomong, kalau gitu kita serang kastil Bat sekarang. Kita lakukan dengan cepat, terus kita tempa dunia baru yang tersembunyi di dalam kegelapan. Dan kita selamatin yang kita bisa doang. Udah, itu doang. Gak kurang, gak lebih. Wonder Woman terus natap Batman dalam-dalam tepat ke matanya. Satu planet yang tersembunyi di kegelapan, terus cuma nyelamatin yang kita bisa doang. Itu sih kurang banget, bros. Kurang. Aku kasih tahu ya, saat ini tuh adalah kesempatan kita. Kalau kita saling membantu dan ngedapetin ini energi krisis, kita bisa pakai itu buat nyelamatin semua bumi. Bahkan yang udah musnah sekalipun. Ngebuat sesuatu yang awet, baru, dan juga indah. Batman terus ngerespon dengan emosi. Mending lu denger kata-kata lu sendiri di sana. Lu pengen kita ngebuat multiverse baru. Mending lu pergi deh, jadi gue bisa balik kerja lagi. Wonder Woman terus heran. Terus berkata, kamu kenapa sih bisa berubah banget kayak gini, Bruce? Batman terus ngerespon, oke lah, kalau lu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi sama gue bakal beberin rahasia gue. Gue itu, udahlah, itu gak penting. Yang lebih penting buat lu tahu tuh, dulu kita bertarung lawan Barbatos. Dan gue jadi pusat dari konflik tersebut. Pas waktu itu gue mikir dengan kita semua mencapai tingkatan lebih tinggi, kita gak cuma bakalan bisa menang, tapi kita juga bisa ngebuat semesta yang lebih baik. Tapi yang terjadi malahan kita ngerusak Source Wall dan ngebuat dia jadi bebas. Sang penjahat tertua di seluruh multiverse, Perpetua. Dan dengan bantuan Luthor, dia ratusan kali lebih kuat dibanding Barbatos. Dan di situ kita berusaha mencapai tingkatan lebih tinggi lagi. Kita mencoba mengulang energi dari Dr. Manhattan buat ngelawan dia. Dan lu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kita kalah. Terus sekarang cuma tersisa beberapa bumi lagi dan lu malah ngomong untuk nyoba ngelakukan hal yang lebih gila lagi. Setelah panjang lebar terus Batman menjadi lebih tenang. Terus dia berkata, udah deh kasih tau gue, lu punya rencana kan? Wonder Woman terus memberitahu rencananya. Wally bakal kita sembunyiin di sini. Terus kita selamatin semua teman kita dari New Apocalypse. Terus kita menjajah masuk ke Dark Multiverse buat ke tempat krisis berasal. Curi energi yang menjadi bahan bakar Perpetua di sana. Terus kita menggunakan energi tersebut untuk memperkuat Wally. Sehingga dia bisa ngalahin Perpetua. Dan juga ngebantu kita untuk menciptakan ulang seluruh alam semesta. Batman ngerespon dengan nada sarkas. Oke, yang tadi itu bisa dibilang lu punya rencana. Kalau enggak ya, lu itu udah kayak orang yang tiba-tiba kena stroke dan bicara ngawur, tau gak? Kita harus memulai rencana ini dengan cepat, respon dari Wonder Woman. Terus kita liatin James manggil The Flash Barry Allen yang muncul dengan sangat cepat. Flash terus ngomong, udah hampir gak ada yang tersisa dari Speed Force. Gue hampir ngabisin semuanya pas gue nyoba balik ke masa lalu buat ngebetulin semuanya. Wonder Woman terus ngomong, kita gak nyoba buat ngejajah waktu kok. Kita cuma perlu ngejajah New Apocalypse buat nyelamatin teman-teman kita di sana. Dan tentu aja Flash setuju dengan rencana Wonder Woman tersebut. Di akhir isu pertama, kita dilihatin Batman Who Laughs punya senjata rahasia yang berupa tubuh Bruce Wayne terakhir yang merupakan Batman Manhattan. Dan sekarang kita dilihatin Batmage dan pengikut Batman Who Laughs lainnya memindahkan otak dari mayat Batman Who Laughs yang dibunuh Wonder Woman ke dalam kepala Batman Manhattan. Batmage terus berkata, kalau pria biru telanjang ini ada Bruce Wayne yang tubuhnya mayoritas disusun oleh konstruk energi dibanding material seperti otot, jadi ya seharusnya tubuh ini akan menyerap pikiran dari Batman Who Laughs, membuat dia menjadi jauh lebih kuat dibanding tubuhnya dulu, menjadikan Tuhan kita menjadi keberadaan yang memiliki kekuatan yang hampir gak terbatas sama sekali. Terus setelah otaknya ditaruh ke dalam kepala tubuh tersebut, tubuh Batman Manhattan langsung bangun, tapi dia kesulitan buat berbicara. Yang ngebuat Birex langsung ngeremehin gitu aja. Udah gue duga ini bakal berhasil. Lihat aja tuh, dia bahkan gak bisa ngucapin namanya sendiri. Dia sekarang gak lebih cuma kayak sayuran besar berwarna biru doang. Terus sedetik setelah ngucapin hal tersebut, Batman Manhattan langsung ngebunuh Birex dan memusnahkannya begitu aja. Terus dia berkata, gue gak butuh nama buat sekarang, belum waktunya. Setelah itu Perpetua tiba-tiba manggil yang menyiksa semua telinga orang di sekitar sana. One Who Laughs. Yang langsung direspon, Ratuku, apa kamu memanggilku? Terus dia ngerubah ulang tubuhnya menjadi sama seperti tubuh lama Batman Who Laughs. Perpetua lalu menjawab, aku telah menaklukkan bumi lain dan sekarang cuma sisa 6 doang. Sekarang dengerin gue baik-baik. Gue tahu lu hobi nipu kan? Tapi keberadaan seperti gue, kaum gue, kalau mereka tahu apa yang terjadi di sini, mereka bakalan datang ke multiverse ini lagi sama kayak pas dulu gue pertama kali nyeritain semesta ini. Jadi sekarang gue cuma kasih tahu ke lu ya, kalau cuma gue yang bisa nyembunyiin kita dari mereka. Jadi sekarang gue mercain semesta ini ke lu, karena gue tahu kalau lu coba-coba ngianatin gue, Hands of Creation bakal datengin kita berdua, tau gak? Dan kalau lu pikir apa yang gue lakukan itu kejam, itu gak ada bandingannya dengan apa yang bakal mereka lakukan kita nanti kalau kita ketahuan. Setelah mengatakan hal tersebut, Perpetua langsung hilang gitu aja. Batman terus berkata, Tuanku, kami akan selalu mengikutimu. Apa yang Anda minta untuk kami lakukan. Terus Batman Manhattan mengibaskan tangannya dan musnahkan mereka semua begitu aja.
Dan setelah itu dia mengangkat salah satu Robinnya menjadi Robin King. Yang langsung dia berkata, Diana mau membuat ulang multiverse ya. Sama banget kayak gue. Tapi yang bakal gue buat itu sesuatu yang belum pernah dia sebelumnya. Gua buat 52 bumi yang dipenuhi mimpi buruk yang indah dengan kengerian yang masing-masing. Dia lalu ngasih tau Grobin-Grobinnya. Sekarang gue bakal ngerubah wujud gue nak. Gak usah takut. Warna biru memang buat prajurit pembela cahaya pagi. Tapi tenang, itu bukan gue. Gue bukan pembela fajar. Enggak. Sekarang lo bisa manggil gue The Dark Knight. Jadi gue jelasinnya untuk sekarang Batman Who Live itu udah mati bareng tubuh lamanya di isu pertama. Dia yang sekarang itu ngerubah identitas menjadi kartu baru dengan nama The Darkness Knight. Dengan si badannya si Batman Hatton itu. Oke deh, kalau kayak gitu kita lanjut lagi ceritanya. Yang lanjut ke Arkham Westland. Dimana kita ngelihat Flash, Batman, Harley, Jonah Hex, dan Wonder Woman dengan perisai yang terbuat dari Swamp Thing menuju ke tempat rahasia yang hanya Batman lah yang tahu. Di situ kita diperlihatkan lagi Batcycle dan hiena raksasa yang sempat muncul di isu pertama ya. Yang gue langsung bayangin kalau ini berasa nuansa Mad Max banget gak sih? Lalu ketika mereka sampai ke tempat rahasia Batman, mereka disambut oleh para Dark Knight generasi pertama. Terus Batman memerintahkan Red Death, Dark Knights, mundur. Yang langsung dijawab Red Death, baiklah tuan. Di situ kita jelasin kalau mereka hanyalah buatan Batman yang disalin dari versi aslinya aja. Dia membuat bunker ini setelah pertarungan terakhir dengan Barbatos. Dan tempat ini kini menjadi gudang untuk mesin buatan Toy Master yang disiapkan jikalau terjadi serangan lainnya seperti Dark Knight Metal ya. Terus Wonder Woman bilang, Toy Master. Terakhir kan dia ngebuat kita Justice League Super Robot yang bisa ngegabung itu kan. Batman, lu bilang Toy Master ngebuat sesuatu yang gak terlihat dan bisa ngebawa kita ke New Apocalypse tanpa terdeteksi kan. Yang bentuknya sangat sederhana. Batman terus ngerespon, ya gak bisa dibilang sederhana juga sih. Dan terus makin konyol lagi di halaman terakhir komik kita diliatin Toy Master ternyata ngebuatin Batman robot yang juga sekaligus roket yang bentukannya itu perpaduan dari para anggota Trinity yaitu Batman, Superman, sama Wonder Woman. Lagi-lagi nambah daftar keanehan dan konyolan yang terjadi di komik ini. Yang sebenarnya sih ya kalau mata kalian tajam ini tuh sebenarnya Easter egg dari Rocket Batman Superman yang muncul di komik serta versi animasi dari Superman Batman Public Enemies. Ceritanya udah selesai, jadi itu semua cerita dari rangkuman cerita dari Death Metal isu kedua. Gua jujur aja masih nikmatin isu kedua dari event ini beserta segala keanehan sama konyolan yang muncul di komik itu juga ya. Tapi menurut gue di sini si pengarang komik tuh punya PR buat bisa ngejawab berbagai pertanyaan yang ada di event ini. Dimana sejauh ini di setiap isu kita diperkenalkan hal baru seperti Robin King di isu ini nih. Apalagi event ini memasukkan Doomsday Clock yang kelihatan tuh kayak event penutup di sebuah era. Terus juga unsur karakter seperti Dr. Manhattan juga lebih dilihatin jelas di isu kedua ini juga. Yang gue harap semuanya bakal kejawab dengan apik di isu terakhirnya yaitu isu ke-7 ya. Jadi semoga aja ceritanya tetap kejaga, tetap apik, tetap bagus. Jadi bakal gue nikmatin sampai akhir. Jadi gitu deh. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan atau pengen diskusi tentang event ini, silahkan komentar di bawah ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan juga tekan like dan subscribe channel ini juga. Channel ini juga, gue kasih tahu, selain bikin video serupa kayak gini, ini juga bikin video tentang game, TV series, sama juga film juga. Pokoknya semua hal pop culture deh yang gue bahas. Ya udah kalau kayak gitu, sekian dulu deh video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah kawan.